kumpul-kumpul keluarga emang gitu kan. Jadi seharian tuh. Seharian sampai ya cuma nggak apa-apa, kita tidak mengurangi rasa ini kita pengen mencari ilmu dengan senang hati kita mohon ustazahnya untuk dapat memberi ilmu kepada kita. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ustazah. Bapak namanya siapa Bu Sri? Aji Prihatmoko. Oh, Pak Aji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Aji dan Ibu Sri ya. Kalau namanya sih Jawa banget ya. Tanpa menghilangkan jejak gitu ya. Dan keluarga besar ini anak, mantu, kerabat, paman dan bibi semua ya yang hadir. Dari keluarga besar, ayahanda siapa Bu Sri? Rahmat Purukadang. Pak Rahmat Purukadang dan Ibu Zainab Mojo. Ibu Zainab. Ya, beliau orang-orang tua cikal bakal nih ya, cikal bakal dari cucu-cucu yang sekarang ini. Jadi nanti cucu-cucu juga wajib kenal nama leluhurnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, jika dalam kondisi di mana kehidupan berkeluarga itu banyak yang mengalami disharmonisasi, tapi pada sisi lain masih banyak giroh keluarga yang bersemangat untuk tetap mengikat hubungan antar keluarga. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa, karena sejatinya kita wajib menjaga nilai-nilai ukhuwah. Kalau saya dulu pernah dipesankan sama orang tua itu jangan sampai kematian obor bahasanya, karena bisa jadi hubungan keluarga yang semakin berjarak itu ada konsekuensi. Ini pernah terjadi suatu peristiwa, dua anak muda yang kuliah di Jogja. Mereka kenalan sampai akhirnya mengikat hati dan pulang beriktikad untuk menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa mereka akan menikah. Kan kalau mau menikah mesti dipelajari dulu masing-masing pihak nasabnya gitu ya. Ternyata mereka ketemu satu nasab. Satu nasab itu bukan tidak boleh menikah, boleh. Contohnya tadi ibu sama bapak kan masih ada hubungan keluarga. Nah, ada nasab yang dalam agama itu tidak boleh menikah. Kuat itu. Nasab terkuat itu dipegang pada posisi ayah. Nah, yang kedua, nasab ibu pun bisa menjadi kuat ketika dalam ikatan persaudaraan itu mereka pernah satu susuan. Begini, karena biasanya anak itu lebih cenderung kepada pihak ibu. Pihak ibu, misalnya saya kan punya ayah, punya ibu, tapi dominan hubungan itu lebih dekat kepada keluarga ibu. Nah, qadarullah misalnya suatu hari ada seorang ibu yang punya kesibukan atau ada penyakit dalam tubuhnya yang tidak menyebabkan dia, ya selamat datang om, tante, silakan. Tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna. Maka akhirnya dengan ringan aja dialihkan kepada adiknya misalnya, ponakannya misalnya, yang seibu. Harusnya kalau tidak ada kasus satu susu, nah ini nggak menjadi masalah.
Nah, ternyata setelah ditelusuri, mereka ini satu susuan. Nah, itu yang menyebabkan haram mereka melanjutkan hubungannya lebih serius ke jenjang pernikahan. Si anak ini pernah menyusu pada tantenya yang ternyata nenek dari si laki-laki ini. Maka baru diketahui itu nasab. Mereka ternyata saudara. Karena kesalahan dari pihak orang tua yang tidak menyambung kembali relasi keluarga. Jadi makanya kalau ada kumpul keluarga tuh dari yang kecil sampai yang tua tuh kudu dibawa. Ya. Maka alhamdulillah ini mukadimah saya tentang keutamaan membangun relasi, entah ketemunya ya mungkin sebulan sekali itu ideal ya. Ada yang hanya sanggup 3 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali misalnya di momen pasca lebaran. Nah itu mah wajib kayaknya ya. Kalau yang begini kan sunnah. Nah, sunnah tapi ini sunnah yang dianjurkan. Nah kemudian yang kedua kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu punya nasab panjang. Makanya orang Arab itu namanya nggak panjang-panjang Bu, Muhammad titik. Tapi yang harus dibawa itu binnya. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib bin bin Hashim, ya Hashim bin Qusay, Qusay bin Kilab, terus nyambung gitu. Jadi nama nggak perlu panjang, yang penting ada identitas orang tua di belakangnya. Kalau kita kan nama sendirinya aja udah 3 kata. Jadi di paspor nggak muat nama bapaknya. Ya, misalnya Natasha apa-apa gitu ya. Nah, maka nama saya tuh pendek sebetulnya, tapi di depannya, di belakangnya nama ayah saya. Jadi identitas itu salah satunya juga untuk apa? Memperkenalkan dan terus mengikat Bu, supaya nggak hilang. Ya, maaf. Itu jamaah saya pernah dikritik sama orang Arab itu, lagi beli parfum, dia umroh bawa anak sebesar ini. Terus dikasih tahu namanya panjang, dikritik sama dia. Harusnya nama anak kamu tuh cukup Muhammadnya saja. Setelah itu nama bapaknya. Ya, tapi alhamdulillah memang betul. Nah, jadi artinya apa? Ya udah nggak apa-apa kan namanya udah dikasih tuh ya. Ya, tapi jangan dihilangkan nama ayahnya. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sambil jalan nanti ya, karena saya nanti 11:30 ada tausiah lagi, kemudian nanti saya juga sama ada acara keluarga. Qadarullah saya juga baru 3 hari ditinggal ayah saya Bu, jadi masih rame rumah ayah saya tuh di Cengkareng, jadi masih rame, jadi saya tuh warawiri ya. Jadi nanti malam tuh kita kan masih pakai ini Bu, pengajian ya, pengajian yang malam yang ketiga sampai malam ke-7. Dan qadarullah waktu ayah saya wafat, saya tidak ada di rumah, saya baru datang dari Turki. Jadi saya nggak bisa nemui beliau. Makanya karena Kadong sudah janji sama ibu, ya saya tunaikan kewajiban saya. Ya nggak apa-apa, maka saya minta seefektif mungkin ya untuk acara ini. Baik ibu sekalian, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya ini temanya nggak keluar dari keluarga ya. Itu kata keluarga itu kalu dan warga. Itu katanya bahasanya dari bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Al-Quran, keluarga itu dikenal dengan bahasa Al-Ahl. Ada juga keluarga itu dalam bentuk As-Sa'adah. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak lahir dan terbentuk dari sebuah keluarga. Karena begitu sangat berartinya keluarga, maka Al-Quran itu mempelopori kehidupan berkeluarga itu hampir 30% membahas tentang kehidupan berkeluarga. Kalau perkara disharmonisasi keluarga, bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Al-Quran pun mengekspos itu.
pernah ada contoh-contoh disharmonisasi keluarga. Di samping tentu keluarga-keluarga ideal pun diceritakan di dalam Al-Quran. Mereka-mereka yang sukses membangun relasi dalam hidup berkeluarga adalah mereka yang paham dan mengerti konsep kehidupan berkeluarga. Makanya saya konsisten membahas tentang fikih keluarga. Ada ibu-ibu yang bertanya, yang saya kenal itu Ustazah, fikih itu fikih tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Artinya fikih itu mengerti dan paham. Orang yang tidak paham fikih sholat, sholatnya tidak akan pernah sampai kepada target keabsahan sholat yang dikehendaki oleh Rabb yang kita sembah dalam sholat. Mereka yang tidak paham fikih puasa, maka puasanya hanya dapat lapar sama haus saja. Mereka yang tidak paham fikih sedekah, maka sedekahnya hanya mendapatkan kenyataan hartanya berkurang. Mereka yang tidak paham bab-bab tentang fikih ibadah apapun, kalau nggak ngerti fikihnya, maka ibadahnya sia-sia. Sia-sia. Maka fikih keluarga ini dikenal dengan al-fiqhu jinayah. Fikih dalam membangun relasi kehidupan antar manusia yang dibangun di dalam lembaga yang dikatakan keluarga, al-ahlun. Banyak orang mampu membangun relasi harmonis dengan orang lain. Sampai sekarang istilah yang lagi beken itu nggak ada hubungan darah tapi deket banget, makanya disebut namanya bestie. Pasti paham kalau disebut bestie, best quality. Jadi royal sama bestie, pelit sama saudara. Banyak yang komen kayak begitu. Kalau posting di media sosial lagi makan bareng, bukan sama saudara tapi sama bestie. Jadi sama saudara kayak minyak sama air, sama orang lain ya seperti ikan dengan air. Dia nggak bisa hidup kalau nggak ada bestinya. Kenapa kita mampu membangun relasi dengan orang lain lebih dari rasa saudara, dan dengan saudara rasanya kayak musuh? Ini fenomena yang terjadi, makanya mudah-mudahan buku saya cepat kelar ini, ya. Fikih keluarga, Bu. Jadi fikih itu sendiri artinya paham. Orang yang selamat berkeluarga itu adalah mereka yang paham tentang tatanan, norma, aturan, hak dan kewajiban berkeluarga. Jangankan membangun keluarga besar seperti ini, melanjutkan jejak perjuangan orang tua. Relasi suami istri aja udah nggak bagus. Ada Pak, mohon maaf nih Pak ya, bapak-bapak mumpung lagi ada nih, kalau ibu-ibu mah sering ngaji. Ya, kalau bapak-bapak mah jarang ngajinya. Makanya kalau ada bapak-bapak saya seneng nih. Jadi bapak-bapak kena sasaran melulu Bu. Jadi ada begini Pak, ada suami istri itu, ya ibu juga, yang bertahan hidup serumah itu bertahan hanya karena alasannya apa? Demi anak-anak. Padahal dua-duanya nggak bahagia. Suami tidak mampu dan tidak mau menceraikan istrinya karena anak-anak takut kehilangan ibunya. Istri tidak mau berpisah dengan suaminya, padahal dia udah nggak bahagia dengan pasangannya, dengan alasan kalau dia keluar dari rumah suaminya, hidupnya bagaimana? Yang ngasih uang siapa? Rumah orang tua udah dijual, udah dibagi-bagi. Mau numpang sama saudara, sampai kapan? Kan saudara mah beda. Akhirnya bertahan dalam ketidaknyamanan.
Satu rumah, beda kamar. Tegur sapa, langka. Tapi kelihatannya harmonis karena rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah. Ini model keluarga zaman sekarang, Bapak Ibu, beda dengan orang tua kita. Yang mirisnya kenapa Bapak Ibu? Orang tua sekarang ini, yang jadi orang tua zaman sekarang ini gelarnya banyak Bapak Ibu, depan, belakang, tengah. Itu gelar, ditambah lagi udah ke Mekah, tambah haji di depannya. Tapi itu ternyata tidak bisa menjamin harmonisasi yang pernah diukir oleh orang tua kita pada dekade sekian tahun yang lalu. Coba masih ingat nggak dengan ayah dan ibu kita? Coba almarhum dan almarhumah yang hari ini dari pihak Ibu Sri kumpul di sini, gimana tipe bapak dan ibu membesarkan kita tuh masih terbayang. Orang tua Bu Sri punya gelar, bukan gelar kebesaran, bukan gelar akademik, gak ada. Ibu saya pun sama, bapak saya pun sama. Tapi mereka membesarkan kita lebih dari ilmu seorang doktor. Kenapa mereka sukses membesarkan kita? Kuncinya mereka itu fokus jadi orang tua. Fokus banget. Yang suami tahu kalau suami itu adalah penanggung jawab rumah tangga. Nggak pernah itu mendelegasikan ya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu kepada istri. Nggak pernah. Yang kedua, yang istri tahu kalau dia seorang ibu. Padahal dia nggak banyak tahu tentang tugas seorang ibu. Dia juga nggak ikut kursus parenting. Enggak, lain dengan sekarang. Parenting di mana-mana, model begini-begini diikutin. YouTube di mana-mana tentang bagaimana persoalan ini wajib diselesaikan. Orang tua kita mana ada YouTube dulu? Telepon rumah aja, suatu yang sangat istimewa dulu. Yang punya cuma orang kaya. Telepon rumah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang paham betul, oh saya ini orang tua. Dalam kesederhanaan, dalam rezeki yang pas-pasan, dalam lingkungan yang tidak modern, dalam sudut pandang yang sederhana, tapi mereka paham bahwa tugas menjadi orang tua tidak sesederhana yang dibayangkan. Maka produknya kayak gini. Kita nih produknya. Yang sekarang berhadapan dengan generasi yang lebih kompleks lagi, Pak. Gen Z istilahnya sekarang. Orang tua yang zaman dulu sekarang ada di era digital. Ya, itu sebetulnya Pak bukan pilihan tapi konsekuensi. Makanya para ibu cukup paham dengan HP tapi ala kadarnya doang. Enggak semahir anak-anak. Kesulitan dikit pasti manggil anak. Ya kan? Karena zaman ini memang bukan milik kita. Ini milik mereka, milik anak atau cucu ibu. Jadi sadari aja kalau kita agak gaptek. Jangan sok-sok menguasai medsos, nggak akan. Paling kita mau udah bisa scroll TikTok juga udah bagus banget. Ini apa? Ini adalah bagian dari PR besar yang menjadi tanggung jawab kita. Maka rujukannya adalah saya ingin menggiring semua persoalan yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga itu Bapak Ibu tarik kepada satu pedoman yang sudah diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperjuangkan selama 23 tahun dengan hasil yang sangat gemilang. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran Bapak Ibu. Kalau anak kita pinter bahasa asing, dunia dia kuasai. Tapi kalau anak kita tidak paham Al-Quran, dia hanya mampu merangkuh dunia.
efeknya mungkin tidak nampak saat ini Bapak Ibu. Kalau anak kita menguasai ilmu dunia dan paham ilmu Al-Quran, dia mau keliling dunia pun aman Bapak Ibu, aman. Makanya waktu anak saya minta melanjutkannya itu ke Eropa, saya nggak takut. Awalnya saya takut. Karena teman-teman biasanya tuh kalau istri ustadz, profesi ustadz, ustadzah, pasti ngelanjutin kuliah berikutnya tuh Timur Tengah. Tapi anak saya nggak mau. Nggak mau main di Timur Tengah terus. Dia maunya mainnya Eropa. Awal saya takut Ibu. Tapi dia meyakinkan saya. Lebih dari 12 tahun Mama bekali aku ini ilmu agama. Kapan mau diuji coba? Itu sebuah keyakinan Bapak Ibu. Tapi kalau dikuasai ilmunya dunia, anak ibu jauh dari pandangan ibu, anak bapak dilepas, was-was orang tua. Jauh di mata, dekat di hati itu kenapa? Karena modal utama adalah tertanamnya konsep tarbiyah orang tua kepada anak yang lekat sampai anak itu melanglang keliling dunia. Jangan takut Bapak Ibu, belum terlambat. Ya, jadi jadikan ini modal besar kita untuk mengevaluasi. Cuman kalau kami di depan pintu tuh ditulis Bu, begitu mau masuk pertemuan gitu, jam sekian no HP. Jadi begitu duduk nggak ada lagi yang berinteraksi dengan media sosial. Berinteraksinya bukan di dunia maya tapi di dunia nyata. Yaitu apa? Duduk bareng, sebelahnya om, sebelahnya tantenya, mereka ngobrol. Karena banyak perkumpulan keluarga sudah diagendakan jauh-jauh hari, sudah datang bermacet-macet, nyampe di sini bisu karena tetap aja punya dunia sendiri-sendiri. Tantenya sibuk juga, masih megang HP, ponakannya apalagi. Kalau begitu rugi kita, buang-buang bensin, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ternyata yang lebih menarik masih dunia maya. Mudah-mudahan enggak ya Bu. Tinggalkan dulu, biarin aja nanti setelah pertemuan sore baru dibuka. Pas bestinanya nanti, kemana aja guys, baru nongol. Kumpul keluarga tahu, ya itulah modal kita. Biar aja sekian ratus pesan belum dibaca, gampang di-scroll kok. Jadi ini modal Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tarik lagi ke Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu, apa kunci kuat ikatan keluarga itu? Buka Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Ya, atau nggak usah dibuka sekarang deh Bu, diingetin aja. Ini kan ada rekamannya ya, nanti bisa di-setel lagi. Atau YouTube saya banyak itu. Semua YouTube saya isinya tentang fikih keluarga, nggak ada tentang fikih siasah. Apa fikih siasah? Fikih politik kagak, karena saya kagak ngerti politik. Semua isinya tentang bagaimana persoalan yang saya dapat di WA, yang masuk ke DM saya, yang masuk ke jaringan pribadi saya jawab tanpa menyebut oknum, dan itu menjadi sasaran banyak. Ternyata setelah mereka komen, banyak yang terwakili. Yang nanya satu orang, tapi ternyata ini persoalan orang banyak. Saya tarik Bapak Ibu sekalian, maka modal besar ikatan keluarga ini yang menjadikannya utuh dari skup keluarga suami istri anak, mertua menantu, orang tua, naik lagi dalam kategori nenek, cicit, sampai ke atas. Modal pertamanya di surah Az-Zukhruf itu adalah takwa. Takwa. Lengkap ayatnya saya baca. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hubungan apapun di dunia ini akan menjadi musuh kecuali
apabila hubungan itu landasannya adalah takwa. Terbukti sekarang Bapak Ibu, suami istri katanya cinta, mengapa menganiaya? Katanya besti, tapi hubungan berdasarkan untung dan rugi. Lu beli, gua jual. Lu traktir, baru gua traktir. Tapi beda kalau hubungan itu takwa. Apalagi hubungan berkeluarga. Dan fenomena yang terjadi saat ini adalah hancurnya fondasi kehidupan berkeluarga karena mereka tidak punya modal ketakwaan. Dan kejahatan, kalau kita analisa, terjadi itu disebabkan relasi yang beracun antar orang dekat. Masih ingat kemarin kasus di Bona? Yang seorang anak umur 14 tahun menghabisi ayah dan neneknya, ibunya? Nyaris mungkin neneknya. Neneknya itu jamaah saya, Bu. Saya kan Cinere, ngisi kajian bulanan juga di Masjid Bona. Cuma neneknya nggak pernah ngundang ke rumah seperti ini. Jadi saya nggak tahu setelah itu, yang saya kenal cuma neneknya. Neneknya meninggal, ibunya yang enggak. Iya, neneknya yang meninggal itu jamaah saya. Jadi yang dibunuh kan bapaknya sama neneknya. Ibunya makanya saya nggak kenal. Ya, ibunya saya nggak kenal. Yang saya kenal cuma neneknya yang meninggal itu. Sampai sekarang udah ketemu jawabannya belum? Apa sebabnya? Nggak ada, Bu. Analisa kriminolog mentah. Analisa psikolog belum pas. Karena kenyataannya anak ini anak yang baik. Ibunya udah ditanya? Belum. Karena belum bisa. Padahal jawaban akan tersibak semua bukan dari anaknya, Bu, dari ibunya. Apa yang terjadi relasi antar mereka selama ini? Bagaimana pola asuh? Karena kebanyakan orang tua itu merasa dirinya itu sumber kebenaran. Padahal sumber kebenaran itu Allah. Dan orang tua kebanyakan, bukan semua, kebanyakan kalau bicara sama anak, kalau mendidik anak seperti atasan sama bawahan. Padahal itu dilarang banget sama Nabi. Anak memang milik kita, Bu, tapi bukan kuasa kita. Apalagi kalau ada orang tua yang ngomong kayak gini, ini ya, mama sama papamu udah makan asem, getir, manis kehidupan. Diceritain getir asem juga anak nggak bakalan tahu, Bu. Nggak akan tahu. Nggak akan paham. Terus ada bapak yang ngomong gini, dulu waktu zaman papa, anak tahu nggak zaman papahnya? Nggak nyambung. Jadi model kita mendidik anak itulah yang masih banyak kegagalan sehingga produknya gagal. Ibu mohon maaf, ibu bikin teh buat saya, ini manis nggak Mbak? Manis kayaknya ya. Saya coba dulu aturannya. Bismillah. Bismillah. Manis. Ibu nggak manis ya? Justru saya seneng manis. Oh. Itu kan? Ya. Akhirnya apa? Kan kenal. Kenal kan? Orang punya selera. Nanti kalau saya diundang lagi mesti tahu. Ini manis, Bu. Tapi untuk ukuran saya kurang. Nah, tapi kalau suami saya nggak suka manis. Ya kan gitu. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Manusia pun begitu, tolong ditanyakan apa seleranya, apa keinginannya. Anak kita ini manusia loh, Bu, bukan manekin. Dulu waktu kecil digundulin sama bapaknya nurut nih, nanti kalau udah ABG mah belum tentu mau. Makanya Pak, mumpung bisa ditaklukkan, taklukkanlah semaumu. Nanti kalau dia udah besar Pak, bisa-bisa bapaknya heran. Loh nak, kok sebelahnya dicukur, sebelahnya enggak lagi model pap. Dia enggak lagi lihat model rambut bapaknya, tapi lihat model idolanya di medsos. Justru itu makanya pas bimbingan itu ada masa. Jadi jangan anak udah remaja masih diperlakukan seperti ini.
Anak seperti ini diperlakukan seperti remaja, sensornya nggak masuk Bapak Ibu. Jadi pola asuh itu 7x3. Bukan 21, bukan. 7x3 tahapan. Tuh, itu di mana? Di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kalau masih kayak gini nih senang banget nih Mbak. Ini produk, mohon saya ngomong, jangan sampai jadi produk yang nanggung ya Mbak. Harus jadi produk yang benar-benar asli. Cukup aja mamanya mah sekarang harus banyak belajar, biar bapaknya yang cari uang. Wah, bapaknya guru juga. Oh ya, pantas ini produk yang unggul. Ya, baik. Lanjut. Mau nggak dikasih tahu 7x3 ini? Ya, 7x7 yang pertama 1 tahun sampai 7 tahun kayak gini. Jadikan sebagai prajurit raja. Makanya apa aja diturutin. Jangan pernah membentak. Marah raja kalau dibentak. Bisa dicopot jabatan jadi panglima. Nah, ya, makanya saking rajanya kadang-kadang bapaknya bingung. Ibunya juga bingung sampai nanya, anak siapa? Anak siapa? Anak raja, bukan anak dia. Ini raja. Ya. Ada masa di mana ketika anak itu kita menjadi pelayan anak, ibu makanannya bergizi, fasilitasnya nyaman, semuanya. Maka jangan pernah lewatkan 7 pertama ini. Maka anak yang kurang cinta dan kasih sayang pelayanan di tahapan awal, kering batinnya, gersang dia. Kalau lagi ada konflik antar kita, muka jangan sampai kelihatan nggak enak sama kayak gini sama anak, pasti. Ini kalau lagi senang kan mandiin anak kan happy ya, sambil bersenandung. Tapi kan kalau lagi kesal sama bapaknya tuh udah kelihatan tuh usapannya agak keras. Kan anak nanya, mama sakit kan itu, padahal ibunya lagi emosi. Ini bukan di sini, tetangga saya. Tetangga saya tuh anaknya sering main ke rumah, jadi karena suka cerita. Hari ini manggilnya Mama Aji. Saya kan udah nggak punya anak kecil Bu. Jadi kan anak-anak tuh TPA di rumah tuh terbuka aja tiap hari. Mama Aji, tadi pagi mama aku mandiinnya kasar. Saya tanya, anakmu curhat, kenapa? Iya, maafin Bu, lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, harusnya yang kamu pukul tuh bapaknya, jangan anakmu. Karena pernah seorang istri datang kepada Nabi dengan muka lebam. Ya Rasulullah, kenapa muka kata Rasulullah? Pukulan suami. Kata Rasul apa? Pukul lagi dia. Pasti bapak-bapak pada diem. Ini kenapa ustaznya jangan diundang lagi nih gitu. Itu kemarin viral juga tuh, ada guru generasi Z jadi guru Mas. Muridnya udah lihat belum di TikTok? Belum ya Mas? Oh, saya kasih tahu. Muridnya dia lagi ngoreksi gambar. Muridnya ngadu, Pak Guru, kenapa nak? Persis banget. Generasi Z kayaknya gurunya itu, milenial lah ya. Ini temanku nyoret ini. Spontan nggak diduga jawaban gurunya apa? Ya coret lagi sana gambar temenmu. Dapat komen ribuan Mas. Wih keren jawaban gurunya. Terus kata gini, woi lu nanemin dendam sama anak murid lu gitu. Tapi begitulah kalau jadi guru di generasi sekarang. Simple kan? Emang awalnya begitu. Orang yang menyakiti, balas rasanya enak nggak? Disakitin. Nah belakangan makanya turun ayat Bu. Ternyata keputusan Nabi itu diralat oleh Allah. Jadi kalau istri dipukul bukan balik mukul suami. Bukan. Nggak boleh hukum itu. Nah maka suaminya yang dipanggil, turunlah ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya jadi kalau begitu terjadi baku hantam di rumah tangga. Tapi memang awalnya begitu Bu. Ya. Wal anfa bil anfi. Ya. Kalau tangan dengan tangan dilukai, balas tangan lagi. Wal aina bil aini, mata balas mata. Wal udhuna bil udhuni, telinga yang luka balas telinga.
Tapi khusus ketika kita membangun relasi, itu tidak akan membuahkan hasil baik. Maka perintah Al-Quran itu menjadi apa, Bu? Perintah Al-Quran itu akhirnya apa? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Maka bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang ma'ruf, karena pergaulan kalian itu atas nama sumpah yang mengambil nama Allah. Ini luar biasanya Al-Quran. Makanya dalam berkeluarga itu kan nggak sama ya Bu ya, ada yang wataknya keras. Saya juga kadang bingung gini ya, ladangnya sama, pancorannya sama. Satu bapak satu ibu kan Bu, tapi karakternya itu bisa jadi seperti langit dan bumi. Nggak semua mulus Bu. Saya ini anak pertama. Kalau adik saya 4 itu patuh semua Bu, oh tentram saya. Diuji sama Allah. Semakin punya jabatan, semakin pongah nih satu nih Bu. Ya ini bukan gibah tapi contoh misalnya. Ini yang lain udah pada konflik nih. Ini anak pertama nih, mesti jadi hakim. Pengen marah mah pengen Bu. Tapi siapa lagi, orang tua udah nggak ada. Maka modalnya adalah ikat semua itu dengan nilai-nilai marhamah. Lebih lagi bayangkan wajah kedua orang tua kita. Bu Sri masih kebayang wajah Bapak Ibu? Jadi kalau kita sakit hati sama saudara, bayangkan wajah orang tua kita, niscaya hati kita akan luluh. Mohon maaf, karena apapun action kita di dunia ini akan berimbas kepada orang tua kita. Jadi kalau sayang sama orang tua, tolong kalau saudara bersalah, segera fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan dan ridai. Itu enak. Ini yang anak-anak mudanya yang mana ya? Mas anak Bapak? Pantas mirip. Tapi kalau Bapak udah agak tua ya. Ini masih Bapak. Jadi Mas gini Mas. Tadi harusnya yang muda duduk sama yang muda ya. Yang muda lagi. Jadi gini Mas. Yang muda-muda ini Bu, mohon maaf, kadang-kadang lebih bijak daripada kita. Tuh Ibu ngaku kan. Saya hampir-hampir ditampar sama anak. Setiap mau mulai meletup emosi, sudah lama gitu kan. Ini benar-benar generasi sekarang ini kita perlu banyak belajar. Walaupun mereka ngajinya nggak kayak kita lembar demi lembar. Berapa banyak kok ngaji nak? Kadang ngaji kadang kagak kan? Maksudnya baca Quran. Tapi begitu mereka paham agama, orang tua dibikin mental semua. Jadi bersyukur Ibu, kita punya anak. Dan jangan sombong kalau dinasihati sama anak. Banyak kan orang tua, kalau anak nasihatin bilang, ah tahu apa kamu. Nah, itu sama dengan mematikan potensi anak Bu. Terima nasihat Bu, karena kita memang salah. Yang kedua, kesalahan orang tua, kalau salah sama anak, enggan minta maaf. Anak kalau salah dituntut minta maaf. Padahal pola asuh ini akan terjadi timbal balik. Kalau di rumah sering ada kumandang kata maaf, selamanya di luar rumah, kapanpun, dimanapun, anak itu akan mudah meminta maaf dan memaafkan. Walhasil apa? Rezekinya berlimpah. Yakin? Bu? Halo? Iya, Ibu masih ada di sini? Ada. Bu, nggak apa-apa anak Ibu nggak hafal Quran. Nggak apa-apa. Tapi berdoalah semoga anak-anak Ibu memiliki akhlak Al-Quran. Hafalan beda Bu dengan pengamalan. Mohon maaf, anak saya juga nggak hafal Quran. Dia hafal cuma beberapa yang dia hafal waktu di pesantren. Itu pun udah banyak yang hilang. Karena sekarang di rumah jarang ngaji. Sibuk dengan pekerjaan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Setelah diperhatikan, bukan orang tuanya yang menilai orang lain. Maka itulah ciri-ciri orang yang bahagia. Biar harta tak berlimpah Pak. Kalau punya anak-anak yang berakhlak, itulah harta yang paling mahal. Nggak usah berpeci, ya Dek ya, nggak usah berpeci, gondrong pun jadi.
Ya, mungkin nggak gondrong, tapi biasa aja tampilannya, nggak ke ustad-ustadan banget gitu, enggak. Ya, tapi memang akhlaknya luar biasa. Inilah menjadi modal besar sekarang ini, Bapak Ibu. Tujuh kedua nih Mbak kayaknya interest banget nih, mudah-mudahan, Masya Allah. Dua ya Mbak ya? Oh berarti kayak ibu ya? Dua. Cuma ibu mah sama-sama perempuan. Jadi mantunya laki-laki ya Bu? Saya boleh tanya mantunya yang mana Bu? Bu Sri mantunya yang mana? Oh iya. Satu lagi? Halo mantu? Mana? Oh ada ya? Oh yang ini ya? Iya. Betul. Oh, iya. Cakep-cakep mantunya Bu Sri. Alhamdulillah. Nah jadi 7 yang kedua, pada saat usia mereka 8 sampai 12 atau 17 tahun. Jadikan mereka seperti prajurit yang harus patuh kepada panglima. Makanya perintah sholat di dalam sabda Nabi, kepada anak 7 tahun sudah mulai diperintahkan, muru auladakum bisolah wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anakmu mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Karena di situ Bu, kalau diperintah anak nurut maka enggak, bisa dikerjain bisa enggak, dia belum punya kewajiban. Yang kedua, apabila kita sebagai panglima agak keras sedikit, dia enggak sakit hati. Karena anak-anak di usia 7 sampai 12 itu Bu, hatinya masih bersih. Enggak ada perasaan sensitif sama orang tua. Ah papa nih streng, enggak ada komentar kayak gitu. Enggak. Jadi pada dekade yang kedua inilah, tanamkan pendidikan agama semaksimal mungkin pada anak kita. Kalau rasanya kurang di rumah karena keterbatasan ilmu kita, datangkan guru ke rumah atau titip mereka ke tempat lembaga pendidikan agama. Titip mereka ke sana. Dan tidak dititip pun asalkan di rumah punya jaminan mereka mendapatkan ilmu agama. Jadi udah ada kebiasaan tuh, oh sholat tuh begini, oh kalau berjamaah tuh posisi anak laki-laki di belakang ayah, ibu di belakang anak laki-laki, kakak meskipun kakak kalau perempuan sejajarnya sama ibu, itu pelatihannya di rumah. Di rumah bukan di masjid, karena yang taunya di masjid mah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi posisi shaf yang paling ideal dalam kehidupan berkeluarga itu di rumah. Kalau di rumahnya ada kegiatan sholat berjamaah, ini modal besar untuk mendidik anak kita. Yang kedua, tanamkan kepada mereka pengenalan tentang Al-Quran. Ya, anak seperti ini kalau disuruh menghafal, Masya Allah, neneknya kalah Bu. Neneknya mah hilang-hilang mulu kalau ngapal. Iya. Harga cabai naik ngilang, ya telur naik ngilang. Jadi dapat enggak? Coba kalau seperti ini masih gemilang banget. Tanamkan pengenalan mereka pada Al-Quran, berapa huruf ikhfa, tahsin yang benar, modali Al-Quran. Nanti kalau udah besarnya mau jadi dokter, jadi seorang dokter yang muslimah. Kalau besarnya jadi insinyur yang muslim. Nggak ada agama itu ditempatkan dimanapun terbelakang, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, saya udah merasakan kalau Bapak sama Ibu saya terlalu agama banget, jadi ketinggalan dunianya. Maka di anak kami kami kombinasi. Makanya walhasil nih yang perempuan satu-satunya noni Jakarta yang berhijab. Ya, hijab sendiri dia. Kecuali dia persyaratan nggak boleh berhijab, saya nggak kasih. Maka dia berhijab. Dibawa dunia entertain ke situ, tapi dia seorang muslimah. Bisa mempengaruhi temannya bahkan di Eropa, alhamdulillah. Walaupun nggak masuk Islam, nah itu si bule-bule bisa dikerudungin sama dia. Itu kan namanya udah dakwah, udah tutorial hijab, ya. Atau barangkali Bapak Ibu punya misi lain sama anak, awalnya tanamkan modal agama. Lebih awal lagi, jangan lupa ngazanin anak,
cucu begitu dia lahir. Ini penanaman nilai takwa. Saya lanjutin 7 yang terakhir. 7 yang terakhir adalah 17 sampai mereka memasuki jenjang kedewasaan. Jadikan mereka seperti teman. Bukan atasan, bukan bawahan, tapi bestie. Sehingga mereka nggak butuh bestie di luar sana. Kalau dia curhat, ladeni Bu. Jangan dicuekin. Karena persoalan mereka di luar sana bejibun. Kalau mereka senang curhat sama kita, nggak ada ruang untuk curhat pada orang lain. Karena baginya, ibunya bukan hanya sekedar ibu, tapi juga teman curhat. Kadang ada anak-anak generasi milenial begitu ditanya, kenapa nggak curhat sama mama aja nak? Mama saya itu cuma mampu melahirkan. Sama ngasih makan. Itu pun nyuapinnya nggak seperti nenek. Dulu waktu nenek nyuapin mama tuh pakai tangan asli, diuak-uak gitu. Gurih ya Bu, tangan orang tua kita ya. Seperti ada MSG-nya. Lah kalau mau zaman sekarang nyuapinnya pakai sendok, udah gitu matanya ke TikTok. Lah kan nggak masuk ke mulut anak. Masuknya kemana tuh? Nenek dulu nih, nenek kenal sama neneknya kan? Kenal. Nenek dulu tuh kalau bawa ibumu nih, ibu ya, ibunya Mbak. Oh iya, mirip juga mukanya. Cuman cakapan anaknya Bu. Iyalah. Nah dulu tuh nenekmu bawa ibumu belanja itu mesti digendong kan? Ngerti bahasa gendong? Udah nikah belum? Oh nanti kamu punya anak nah. Kalau kamu ke supermarket, anakmu jangan ditaruh di keranjang. Barang Indomie dan minyak goreng. Ya, jangan. Untung di kasir nggak dihitung. Ya. Jangan diletakkan di keranjang. Dekaplah dia kalau belum bisa jalan, rangkullah dia dengan jarimu ketika dia sudah mulai bisa berjalan. Ya, itu cinta. Meskipun hanya jari telunjuk yang dipegang, sentuhan terjadi. Makanya kadang-kadang kalau jamaah saya yang ketemu di Superindo, Bu Sri saya tegur. Tapi kalau pulang jamaah nggak berani negur saya. Bu, bisa nggak anaknya digendong? Capek usahanya, gendong. Ya, di dekat. 9 bulan di perut, 2 tahun di dada. Pas udah gede, nangis dikasih HP. Belanja masukin keranjang. Kurang kasih sayang. Ya, makanya akhirnya lebay di luar. Caper di luar. Tapi kalau mereka full cinta dan kasih sayang di rumah, pujian di luar sana nggak ada apa-apanya dibanding sanjung dan puji kedua orang tuanya di rumah. Kuncinya itu aja sih. Maka beda anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang syarat dengan cinta dan kasih sayang dengan orang tua yang sibuk buk. Pak, tugas Bapak emang cari uang. Tapi jangan dijadikan alasan kalau bapak-bapak nggak punya urusan ngurus anak. Salah itu Pak. Salah. Ngurus anak itu tugas bapak dan ibu. Kalau sehari bapak tidak bersentuhan dengan anak, rugi. Anak bujang begini juga Pak rajin-rajin disentuh Pak, jangan dibiarin. Kalau kurang disentuh nanti dia nyari sentuhan di luar. Bagaimana nyentuhnya Pak? Kalau orangnya lagi ada, mungkin dia nggak suka Pak. Apalagi lagi ada temennya, dianggapnya malu kan? Sentuhlah ketika dia lagi tidur Pak. Dia nggak tahu. Usaplah ubun-ubun kepalanya. Pakai bahasa kita aja Pak. Ya Rab, kutitipkan anakku kepadamu. Bukalah pintu hatinya selalu dalam hal-hal yang benar. Berikanlah kepadanya selalu petunjuk bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Alam bawah sadarnya merekam Pak. Itu kerjaan saya tiap malam Bu, masuk kamar anak laki dan perempuan. Selama mereka belum punya pasangan. Kalau udah punya pasangan saya kagak boleh masuk kamar. Mumpung sebentar lagi anak-anak saya akan menikah, jatah saya akan habis. Maka itu tugas saya, matiin lampu, nyabut charger, laptopnya dilepas dari casannya, ditutup setiap malam itu Bu. Rutin. Tidurnya duluan saya, tapi tengah malam saya bangun sebelum mulai tahajud, sidak dulu.
Sudah rapi, baru terakhir kegiatannya itu Pak. Dia nggak tahu kalau kita usap malam Bu. Ya, nggak tahu. Gimana kalau dia udah menikah? Biar suaminya nanti yang ngusap-ngusap Bu Sri. Selesai. Ya, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan punya ruang yang banyak untuk membangun kebersamaan kayak gini. Ini Masya Allah yang terakhir, udah setengah 12. Saya ini lihatnya beda. Ini susah banget ngajak yang begini Bapak Ibu kumpul keluarga, betul nggak Bu? Susah. Kalau yang emak-emak mah gampang. Tapi yang muda-muda susah. Neng nggak punya jadwal hari ini. Punya. Tapi dia tahu ini penting. Tapi tidak semua anak-anak tuh mau Bu datang begini. Maka rangkullah. Rangkul saudara-saudaranya yang lain supaya datang ke sini. Kumpul bareng nggak lama kok, punya acara nanti sore dilanjutin. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya bukan orang yang mengharamkan nyanyi. Nyanyi itu boleh loh Pak, tapi di ruangan aja kan, karaoke aja kan, iya boleh. Kan itu juga refreshing ya Bu ya. Silakan nanti dilanjutin pakai nyanyi-nyanyi ya, lagu-lagu Manado gitu ya. Tapi ini alhamdulillah mudah-mudahan menambah kokoh persaudaraan kita. Ya, 3 konsep yang saya berikan, 1 modal besar yang saya tanamkan tadi ya, yaitu prinsip takwa wajib dipegang semua. Yang kedua adalah mudah memaafkan kalau sama saudara mah, jangan dendam. Kalau bahasa almarhumah Umi, sekarang saya udah yatim piatu Bu Sri, udah nggak ada bapak, udah nggak ada ibu. Kemarin walaupun beliau sakit-sakitan, seminggu sekali saya masih sempatkan. Saya tidak punya kecurigaan karena hasil kontrol, deteksi dokter semuanya stabil. 2 hari saya di Turki dapat kabar Allah. Qadarullah berarti ya memang kita nggak bisa mengelak. Nah, maka saya katakan Bu Sri, siapapun yang mau datang ke sini itulah anak yang berbakti. Titik, itu aja. Jangan bangetan cerewet-cerewet ngajaknya, ya. Karena masalah kebaktian itu tak menjadi tanggung jawab anak. Berbakti kepada orang tua tidak sebatas ketika mereka masih hidup, bahkan ketika sudah berpulang ke rahmatullah. Terakhir, saya mau ceritain kisah dari sebuah kitab, namanya Bainal Alamain, buah karya Mustafa Al-Kik, tentang orang tua yang masih, nanti terakhir kita baca doa untuk Bapak dan Ibu ya, yang masih didoakan oleh kerabatnya. Mereka masih mendapat kiriman. Doa yang dipanjatkan diletakkan di sebuah apa namanya ya, baki ya, baki. Diletakkan, ditutup dengan sebuah tisu pelindung yang diambil dari surga, disodorkan kepada ahli kubur. Maka ketika kuburnya sempit, spontan menjadi luas. Ketika ahli kuburnya sedang tidur, dipanggil oleh malaikat, ya fulan kum. Bangun dia, disodorkan. Apa ini ya malaikat Allah? Begitu dibuka, ada semua nama tertera di sini yang mendoakannya. Dari anak, cucu, dan cicitnya. Maka pasokan doa yang dikirimkan 1 bulan sekali secara keroyokan kayak begini, cukup menjadi modal untuk 1 tahun ke depan. Tapi ingat, 1 tahun di alam kubur beda dengan 1 tahun di dunia. Maka jangan pernah berhenti mendoakan. Sebulan sekali mendoakan sekeluarga, setiap waktu mendoakan secara pribadi. Maka itulah yang dinamakan Raudhah min Riyadil Jannah buat orang tua kita. Maka kalau absen datang, tolong lapor kepada admin. Tante, maaf nggak bisa datang. Titip doa untuk Eyang. Mbak, maaf nggak bisa datang. Titip doa untuk mama dan papa. Jadi jangan lupa setiap perkumpulan harus ada doa khusus untuk orang tua kita sebagai hadiah termahal. Ada satu lagi ahli kubur yang dari terbit matahari di alam kubur, terang dan gelapnya dia nggak tahu, tapi kegiatannya cuma apa ya bahasanya? Apa nih? Mengais-ngais. Ditanya oleh yang tadi dapat berlimpah pahala, ya Pulan, kenapa engkau sibuk dari pagi sampai sore? Dia bilang apa? Barangkali ada yang kirimin doa seperti kamu tadi. Jika tidak sebaki penuh, setidaknya ada setetes dari siapalah. Kalau tidak dari anak, dari cucu. Kalau tidak dari cucu, dari pasangan hidup.
Kalau tidak pun mungkin dari Besti, ternyata semuanya hampa, nggak ada yang ngirim. Maka itulah orang yang bangkrut di alam kubur, di mana orang-orang yang di dunia sudah tidak lagi mendoakannya. Maka jangan sampai orang tua kita fakir nungguin kiriman doa dari kita semua di dunia ini. Ini aja pesan dari saya, mudah-mudahan manfaat. Terakhir, saya minta nama lengkap kedua orang tua untuk saya bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Saya cuma ngegiring karena di sini ada anak-anak beliau, ada cucu dan cicitnya. Mudah-mudahan sampai ke beliau berdua dan sebelum zuhur udah nyampe paketnya kepada beliau. Ya, diketik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu untuk yang masih hidup. Al-Fatihah bisiha wassalamah wal afiyah wal barakah fi dinina wa dunyana. Fil jasadi wa fir ruhi as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Keluarga besar almarhum Bapak Rahmat min zurriyatina wa ashabina wa ahbabina bi syafaati Ummul Quran wa bi barakati Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila ruh ala ahlil kubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa auladina khususan Bapak Rahmat Pulu Kadang, Ibu Zainab Mojo, Ibu Zainab Mojo, ghafarallahu lahuma dzunubahuma bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, Om Tante semua. Mohon maaf kalau yang tadi datang saya sedang ceramah. Mudah-mudahan dapat sedikit mah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu kembali. Salam sehat semua, jaga kekompakan, jaga persatuan dan kesatuan. Saya langsung pamit insyaallah dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Ba'da Zuhur kalau sambil makan bisa dilanjutkan Kompas TV. Iya. Siang ini jam 1. Bisa aja langsung kita Oh, iya.